عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولا تفلحوا إذا أبدا. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas tilawahnya. Semoga berkah acara kegiatan pada malam hari ini. Jazakumullah khairan. Anda virus ya, semoga tembus soleh. Terima kasih banyak. Ya, insya Allah untuk selanjutnya kita ini ya, acara sesi hari ini insya Allah ini ya, apakah akad muamalahmu sudah benar? Nah, itu pada pertemuan yang kedua. Pertemuan pertama sudah pertemuan pertama ya, dan ini adalah pertemuan kedua. Apakah akad muamalahmu sudah benar? Nah, insya Allah kita akan membahas pembincangan mengenai masalah ini. Nah, insya Allah dengan Ustaz Ahmad Budiman SIM alumni Al-Azhar Mesir. Pada hari ini kita akan mulai kegiatan pada malam hari ini mulai dari jam 9 insya Allah sampai 1 jam ke depan, yaitu sampai jam 10. Nah, sebelum kita ke materi, ini ada info yang akan kami sampaikan kepada seluruh peserta pada malam hari ini insya Allah. Nah, informasi pertama adalah insya Allah kami kegiatan seminar pada malam hari ini yaitu dari sekolah Al-Quds ya, dari sekolah Al-Quds dan sekolah. Nah, alhamdulillah pada tahun ini kami membuka pendaftaran ya, buat anak-anak dari Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang mungkin ada saudara bisa dimasukkan atau bisa diinformasikan informasi ini kepada saudara-saudara atau Anda sekalian. Nah, informasinya apa itu pendaftaran? Mulai dari Al-Quds. Al-Quds ini alhamdulillah kami memiliki mimpi ya, mimpi tujuan visi misi. Insya Allah lulus SD kami akan menjadikan mencetak Ananda hafal 12 juz ya, 12 juz dan 200 hadis. Tidak hanya itu, insya Allah kami akan melatih Ananda tidak hanya hafal Al-Quran tapi juga berakhlak Al-Quran. Nah, kemudian juga askolan ini juga membuka pendaftaran pada tahun ini. Tidak kalah juga dengan SD Al-Quds, askolan ini memiliki target atau visi bahwa nanti lulusan dari askolan SMP askolan ini jadi Al-Quds SD-nya, askolan adalah SMP-nya. Jadi di sini targetnya sampai 15 juz ya, 15 juz. Tidak hanya itu, sama kita akan menjadikan Anda tidak hanya hafal Al-Quran tapi juga berakhlak Al-Quran. Nah, selain itu keunggulan dari Al-Sekolah ini, jadi kami membekali Anda untuk jago IT. Jago IT yaitu jago komputer. Jadi sekarang sudah modalnya canggih-canggih ya, keren-keren yaitu dengan programming dan lain sebagainya. Nah, dunia komputer atau dunia IT di sini. Jadi ini kesempatan buat bapak-bapak semua, ibu-ibu atau teman-teman semua yang ada di sini untuk bisa menginformasikan informasi kepada saudara-saudara. Kesempatan bagus ini ya buat kita semua. Tidak hanya saya melihat bahwa sekolah ini baru ada di Samarinda ya, tidak ada yang lainnya. Baru Askolan dan Al-Quds yang berani menargetkan lulus SD bisa hafal 12 juz, lulus SMP bisa hafal 15 juznya. Tidak hanya itu, juga mengajarkan akhlaknya sebagai Al-Quran. Untuk kedua, yaitu informasi mengenai wakaf. Alhamdulillah. Yang pada hari ini kita informasi berikutnya adalah kami dari sekolah SD Al-Quds sudah ya memiliki sebidang tanah. Alhamdulillah kita sudah DP. Alhamdulillah
alhamdulillah pada hari ini kita sudah mulai proses pembayaran cicilan-cicilan. Kabar baiknya ini adalah kesempatan buat Bapak Ibu teman-teman semua yang ingin ikut serta dalam pembangunan dalam wakaf membangun masjid dan sekolah hafal Al-Quran. Nah, ini masih ada kesempatan buat Ibu Bapak yang masih ingin menyalurkan dana, silakan ya, karena kebutuhan kami alhamdulillah masih bisa untuk donasi tanah yang kami tempati untuk pembangunan masjid dan sekolah penghafal Al-Quran. Kita harus membayar berapa? Kita harus berapa? Kita harus patungan berapa? Kita harus membayar berapa? Berapapun ya. Jadi kita sebagai hamba Allah, mungkin kita tidak bisa banyak, berapapun boleh. Boleh dari 100.000, 50.000, silakan. Bahkan kemarin kabarnya dari perusahaan atau perusahaan travel ya dan haji umroh bahkan mewakafkan bis, masya Allah, mewakafkan bis untuk kegiatan pembangunan sekolah dan pembangunan masjid atau juga pelunasan tanah ya, karena tanah kami masih belum lunas, baru alhamdulillah. Jadi tanah kami ada 1 hektar. Jadi alhamdulillah sudah ada DP 1 ya sudah, dan kita sudah ada cicilan masih banyak, dan berarti itu adalah masih banyak kesempatan buat ayah bunda bapak ibu untuk ikut beserta kami untuk melunasi atau ikut amal jariah. Karena hidup pasti berakhir, yuk wakaf ya. Jadi itu mari kita bersama wujudkan pembangunan masjid dan sekolah Al-Quran Center ya di lokasi strategis. Lokasinya di mana ya? Lokasinya ini ada Bapak Ibu atau ayah bunda pasti tahu ya, folder air hitam atau folder di Jalan Awe Syarani. Itu sangat strategis sekali. Di mana tempatnya? Ya, di situ. Mungkin Bapak Ibu pernah, atau mungkin Bapak-Bapak ini bisa ya, tempat biasa buat lomba burung ya, burung kicau. Itu di situ kami tempatnya. Alhamdulillah di situ alhamdulillah kita diberi amanah. Jadi sebenarnya tanah ini tidak dijual untuk siapa-siapa. Ternyata kami diberi amanah untuk menempati untuk kegiatan pembangunan ya, dan dijualnya kepada kami seperti. Makanya kita semua mari kita bersama-sama mensukseskan pembangunan ini dengan sama-sama berpartisipasi dalam kegiatan wakaf ini. Berpartisipasinya apa aja? Pertama, bisa kita langsung mensisihkan harta kita untuk kegiatan pembangunan wakaf ini. Kemudian yang kedua, kita bisa men-share informasi mengenai wakaf ini kepada seluruh teman-teman kita, saudara kita, sahabat kita, ataupun yang lainnya ya, atau orang-orang yang mungkin prospek atau yang siapapun yang ada di kontak kita bisa bisa diinformasikan. Itu adalah salah satu caranya untuk kita berpartisipasi. Mungkin kita tidak bisa ya langsung bisa membantu secara dana 100 juta, tapi bisa jadi ketika kita share informasi, ternyata ada informasi itu dibaca oleh pengusaha dan alhamdulillah mewakafkan hartanya bisa sampai 100 juta. Kita dapat pahala ini juga itu insya Allah. Dan yang ketiga, misalnya kita dana sudah alhamdulillah, kemudian informasi kita sudah selesai. Yang ketiga apa? Kita juga bisa bantu berpartisipasi dalam doa. Mari kita sama-sama mendoakan sekolah kita atau masjid kita yang nanti insya Allah dinamakan Masjid Al-Quds, masjid yang akan mencetak generasi ulama ya, ulama di Samarinda, dan sekolah mencetak penghafal Al-Quran insya Allah. Dari itu mari kita doakan bersama-sama semoga sekolah ini, tanah ini bisa segera selesai, dirampungkan dengan kemudahan-kemudahan ya, dengan keberkahan yang
Itu informasi mengenai wakaf. Jadi terus ngirimnya kemana? Bisa bapak-bapak, saudara-saudara, ayah bunda bisa langsung menghubungi kami. Di mana sekretariatnya ada di sekolah SD Alkus. Nah, untuk sekarang sekretariatnya ada di, mungkin teman-teman atau bapak ibu ayah bunda tahu flyover ya, flyover samping kalau dari jalan Al-Syahani ini, dari jalan Al-Syahani kiri jalan, kiri jalan flyover itu ada gedung Al-Islah. Nah, bisa di situ di lantai 2, bisa langsung menemui adminnya untuk membayar. Kalau tidak bisa bertemu langsung gimana? Karena ini masa pandemi ya, nah, bisa kita mengirimkan transfer, bisa di sini ada di Bank Mandiri Syariah atau di BNI Syariah ya. Untuk nomor rekeningnya ada 7121666124, ini untuk Mandiri Syariah. Kemudian untuk BNI Syariah nomor rekeningnya ada di 0809713195. Alhamdulillah, itu nomor rekeningnya. Nah, insya Allah nanti informasi ini disampaikan di grup ya, di kajian. So itu informasi pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Semoga sekolah kita, tanah kita cepat selesai ya, cepat dirampungkan oleh Allah, cepat lunas insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Cepat juga dibangun masjid kita, amin ya rabbal alamin. Sehingga kebermanfaatan semakin meluas dan semakin segera dilaksanakan. Insya Allah. Untuk selanjutnya mungkin pemateri sudah ada atau belum? Alhamdulillah sudah ada ya. Assalamualaikum Ustaz. Suara anak terdengar Ustaz? Ya, kedengaran. Suara anak kedengaran enggak? Apa nih Ustaz? Alhamdulillah kedengaran Ustaz, tapi agak kedengaran Ustaz, alhamdulillah. Kedengaran ya? Iya, kedengaran alhamdulillah. Kan Ustaz habis promosi. Apa-apa, alam salam silakan. Alhamdulillah sudah Ustaz. Baik, insyaallah berhubung materi sudah ada, kita sama-sama ya, kita awali kembali dengan salat 3 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Tafadhol Ustaz, kami persilakan untuk memberikan ini tausiah mengenai ini ya, muamalah. Kami persilakan Ustaz. Ini boleh minta buka share screen. Ya, silakan untuk bisa langsung ya? Bisa. Gimana ini apakah sudah benar? Agak proses dulu Ustaz ya. Kelihatan nggak Ustaz? Belum? Belum, masih proses Ustaz. Oh ya. Nah, sudah. Nah, ini materi minggu lalu ini. Bentar. Hampir dikit aja. Gimana, udah kelihatan? Sudah, alhamdulillah sudah Ustaz. Konsep akad dalam fikih muamalat udah? Ya, sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'. Ibu-ibu dan bapak-bapak para peserta kajian online kita pada malam hari ini, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita dan kesempatan sehingga kita sama-sama bisa hadir mengisi waktu malam kita ini dengan saling berbagi, bukan mengajarkan ya Ustadz ya, ini mungkin saling berbagi aja Ustadz. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik dari diskusi online kita pada hari ini, yang tentu terutama sekali yang itu berkaitan tentang dunia fikih muamalat. Dan sebagaimana yang sudah diberitahukan juga sebelumnya di grup WhatsApp kita ya, bahwa pembahasan kita pada hari ini itu akan masuk pada pembahasan konsep akad dalam fikih muamalat ya, konsep akad dalam fikih muamalat. Ya, ini adalah sesi kedua dari pertemuan kita, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dasar tentang fikih muamalat ya, dan gambaran umum tentang apa itu fikih muamalat. Dan sekarang kita masuk kepada pembahasan yang tidak kalah seru dan penting juga yang kita bahas dalam fikih muamalat, yaitu tentang akad ya, tentang akad. Ini kalau bicara akad mudah-mudahan tidak ada yang baper ya Ustaz ya, karena akad ini kayaknya bisa kemana-mana larinya. Tapi yang kita bahas ini adalah akad dalam konsep fikih muamalatnya. Nah, ini adalah pertemuan kedua. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan umur yang panjang, kekuatan untuk bisa menyelesaikan sesi ini sampai selesai nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut. Ya, ini langsung saya buat sekali. Nah, kita mulaikan pertemuan kita pada malam hari ini dengan membawakan sebuah ayat dari surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, penuhilah akad-akad atau janji itu. Ya, jadi di dalam Islam sendiri memenuhi akad yang sudah kita buat, memenuhi janji yang sudah kita lakukan kepada orang lain itu adalah perkara yang wajib. Bahkan di sini aufu ya berasal dari fi'il amr, merupakan perintah ya, sebagaimana kita ketahui dalam ilmu usul fikih itu al aslu fil amri lil wujub. Ya, hukum asal dari sebuah perintah itu menunjukkan kepada wajib. Maka memenuhi akad-akad, memenuhi janji-janji yang sudah kita buat bersama orang lain itu hukumnya adalah wajib. Sebagaimana juga dalam ayat yang lain Al-Qur'an mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang yang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesamamu secara batil kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antaramu. Artinya ada saling keridhaan antara pihak-pihak yang melakukan akad. Maka inilah indahnya Islam ya. Jadi kita itu tidak hanya sekedar sekedar memenuhi kebutuhan dengan harta saja, tapi juga diatur bahwa jangan sampai kita mendapatkan harta itu dengan cara yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk kepada konsep akad ya. Konsep akad secara umum. Ini mohon bantuannya nanti saat kalau ada masalah dengan suara, silakan diingatkan saja ya langsung. Dan nanti saya bisa cek. Baik, sekarang kita lihat apa itu konsep akad ya dalam fikih muamalat. Nah, tentu pertama sekali kita mulai dari definisi. Akad itu apa? Ya, akad itu apa? Ini supaya jangan sampai ada yang baper lagi saja. Kita perjelas itu maksudnya akad itu apa. Nah, ini dia. Jadi secara bahasa, akad itu artinya ikatan. Ada perjanjian, ada kesepakatan. Jadi kalau secara bahasa orang Arab bilang aqdaya aqidu uqdatan, itu artinya ikatan atau perjanjian atau kesepakatan. Adapun secara istilah, tentu saja istilah dalam fikih, yang namanya akad itu adalah kesepakatan antara dua belah pihak. Ya, kesepakatan antara dua belah pihak atau bertemunya keinginan dari dua belah pihak atau lebih. Artinya tidak harus melulu hanya dua belah pihak, bisa jadi 3, 4 dan seterusnya. Ya, bertemunya keinginan mereka terhadap sesuatu yang menimbulkan konsekuensi hukum syariat di atasnya. Jadi ketika mereka bersepakat atas sesuatu, maka kemudian ada konsekuensi syariat, ada tanggung jawab yang harus dipikul oleh masing-masing pihak. Nah, sehingga setiap ada kesepakatan, maka itu bisa dinamakan dengan akad. Ya, maka kalau kita menggunakan istilah ini, maka semua jenis akad itu berlaku. Baik akad ataupun kesepakatan antara dua belah pihak,
antara orang yang satu dengan orang yang lain, ataupun kesepakatan itu antara seseorang dengan pencipta Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan seseorang bernazar, dia kan itu sebenarnya berjanji, berakad dengan Allah itu. Nah, ketika dia melakukan janji itu, pada dasarnya dia sedang berakad, sedang berjanji dengan Allah. Nah, tetapi kemudian para ulama, khususnya ulama fikih, ketika mereka memfokuskan pembahasan masalah akad, mereka akan lebih banyak nanti membahas tentang masalah akad fikih muamalat, akad transaksi keuangan. Nah, sebenarnya kalau kita kaji juga, akad juga termasuk nanti di dalamnya akad nikah, ya, karena di situ akan melibatkan dua belah pihak atau pihak-pihak yang terkait di sana. Maka ini semua memang masuk dalam cakupan akad. Tetapi begitu kita bahas akad dalam fikih muamalat, maka hanya akad-akad yang transaksi saja yang dibahas di sini. Nah, kalau seandainya akad yang kita kenal dalam fikih muamalat itu ada banyak, ya, seperti ada namanya nanti akad jual beli, ada akad sewa menyewa. Kalau jual beli itu akad bayak dalam bahasa Arabnya, akad sewa menyewa, akad ijarah, pinjam meminjam, ya. Ada juga hutang piutang dan lain-lain. Maka itu semua banyak. Tidak terbatas hanya ini saja, ada juga nanti akad gadai, ya, akad jaminan dan lain seterusnya. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat apa itu rukun akad, ya. Apa itu rukun akad? Rukun, ya, sebagaimana kalau kita selama ini kenal kan ada namanya rukun Islam, ada rukun iman, ya. Nah, rukun itu apa? Rukun adalah perkara penting dalam segala sesuatu. Itu namanya rukun. Nah, di mana kalau seandainya salah satu di antara rukun itu tidak ada, maka akad muamalat menjadi tidak sah. Ya, jadi sebagaimana dalam Islam ada rukunnya, dalam iman ada rukunnya, ternyata dalam transaksi muamalat itu juga ada rukunnya. Rukun itu apa? Hal-hal penting yang harus ada ketika sebuah akad terjadi. Di mana kalau salah satunya saja tidak ada atau tidak terpenuhi ketentuannya, maka tidak salah akad tadi. Nah, jadi di sini apa saja kemudian yang menjadi rukun sebuah akad? Nah, apa yang menjadi rukun sebuah akad? Nah, ini dia. Kalau kita mau bagi kepada pembahasan fikih, kita nanti akan menemukan ternyata ulama itu berbeda pendapat dalam menentukan apa yang menjadi inti poin sebuah akad. Ya, apabila ada akad, apa rukun-rukun yang ada di dalamnya? Nah, yang pertama menurut mayoritas ulama yaitu mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, rukun akad itu ada 3. Nanti ada sigat namanya, ada aqidani, 2 orang yang berakad, dan ma'qud alaih, objek akad. Ya. Sementara mazhab Hanafi hanya mengatakan sigat saja. Ya, nanti kita akan lihat lebih lanjut apa kira-kira perbedaan antara sigat, aqidah dan ma'qud alaih tadinya. Ini hanya perbedaan di kalangan fikih para ulama, ya. Kenapa ulama mazhab Hanafi mengatakan hanya sigo saja? Sebenarnya tidak hanya sigo saja nanti akan menjadi unsur penting sebuah akad. Karena nanti akan kita lihat, nah, unsur pentingnya itu ternyata memang ada 3 gitu. Sekarang mari kita lihat, ya, pembagian rukun akad, ya, pembagian rukun akad. Nah, rukun akad yang pertama adalah as-sighah. As-sighah atau kita kemudian menyebutnya dengan nama ijab dan kabul. Ya, kemudian yang kedua, al-aqidani, adanya pihak-pihak yang berakad. Ya. Yang ketiga, ma'qud alaih, ada objek akad yang sedang kita transaksikan. Jadi kalau seandainya kita nanti mengkaji apapun jenis akadnya, kita pasti tidak akan terlepas dari 3 unsur ini. Yang pertama adalah sigot, ijab, dan kabul, di mana itu menunjukkan keridhaan dari kedua belah pihak yang berakad. Yang kedua adalah adanya orang yang berakad. Ya, mustahil lah akad ada tapi nggak ada yang mengerjakannya, kan? Itu mustahil. Ya, pasti ketika akad terjadi pasti ada orang yang mengerjakannya. Dan yang ketiga, pasti ada objek akad yang sedang kita bahas. Ya, kalau jual beli berarti nanti objeknya ada uang, ada barang, ya. Kalau sewa menyewa berarti nanti ada jasa dan ada upahnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, nanti ketika kita membahas masalah sigot, yang akan kita kaji adalah adanya keridhaan dalam berakad. Ya, ijab dan qabul ini menunjukkan adanya keridhaan dalam berakad. Lalu nanti dalam akidani apa yang akan kita bahas? Ya, dalam akidani yang berakad, pihak-pihak yang berakad, kita akan melihat nanti apa saja ketentuan mengenai pihak-pihak yang berakad. Siapa mereka yang bisa melakukan akad dan siapa yang tidak bisa. Jadi tidak semua orang bisa melakukan akad. Ya. Kemudian yang ketiga, apa saja yang menjadi objek akad, nanti objek akad itu akan disesuaikan dengan apa jenis akadnya. Kalau kita dalam jual beli tentu objek akadnya adalah uang dan juga barang. Ya. Kalau dalam sewa menyewa berarti manfaat barang atau jasa dan juga upahnya. Nah, seperti itu dan seterusnya dan seterusnya.
Nah, ini adalah konsep dasar. Jadi kalau kita misalkan mau tahu atau mau mengenal lebih dalam, sebenarnya dalam sebuah akad itu ada apa? Yang tiga ini saja, ini sudah cukup ini. Ini akan masuk ke semua bab yang akan kita bahas. Ya, dia akan masuk dalam bab jual beli, dia akan masuk nanti dalam bab sewa menyewa, dia akan masuk dalam bab gadai menggadai dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama. Ini tentang ijab ya, sigot, ijab dan qabul. Nah, ini ijab dan qabul ini sekali lagi kadang-kadang orang sering dengan masalah nikah ya. Tapi ternyata ijab dan qabul juga dibahas dalam masalah akad muamalat. Nah, karena nanti kita akan jelaskan apa sebenarnya substansi atau inti dari ijab dan qabul itu sendiri. Nah, apa itu sigot? Sigot itu sebenarnya apa? Keridoan kedua belah pihak untuk menjalankan suatu akad atau transaksi. Jadi sigot itu bahasa lainnya adalah ridho, adanya saling ridho di antara kedua belah pihak. Nah, keridoan itu adalah hal yang tersembunyi. Kita tahu ya, ridho itu kan permasalahan hati ya. Mungkin kita bisa lihat orang lain di depan kita senyum-senyum, tapi di dalam hatinya nggak ada yang tahu dia lagi senang atau lagi marah sama kita. Nah, keridhaan juga seperti itu. Dia perkara tersembunyi ada di dalam hati. Nah, karena dia perkara tersembunyi, sedangkan jual beli itu sebagaimana kita bahas di awal harus berdasarkan ridho, ya saling ridho, maka ridho itu harus dinampakkan, harus dimunculkan. Maka itulah yang kemudian kita namakan ridho itu butuh kepada adanya ijab dan qabul, ya ijab dan qabul. Nah, baru nanti kita masuk. Jadi ijab dan qabul itu apa? Nah, disinilah kita jelaskan ya. Ijab itu sebenarnya keinginan dari salah satu pihak terhadap sesuatu. Ya, ketika ada si A, dia mengatakan ketika dia misalkan melihat penjual barang gitu ya, dan kemudian dia ingin dengan barang tersebut, lalu dia bertanya, Pak, ini berapa? Saya mau beli. Nah, tawaran dia pertama sekali itu dinamakan dengan ijab. Nah, sedangkan kabul apa? Kabul itu adalah penerimaan dari pihak lain terhadap keinginan dari pihak pertama. Begitu si penjual jeruk tadi misalnya, dia mengatakan, oh ini jeruk 1 kilo misalnya harganya 10.000 gitu ya. Oh, mau beli ya silakan. Berarti secara tidak langsung si bapak penjual jeruk tadi itu sudah mengatakan kabulnya. Nah itu juga terjadi ya. Jadi makanya ijab kabul itu bukan hanya dalam akad nikah saja, tapi dalam semua akad muamalat. Nah cuman barangkali memang istilah itu lebih sering kita dengar dalam masalah akad nikah. Jadi seolah-olah kalau orang bicara ijab kabul bawanya nikah aja gitu ya. Padahal tidak. Ya, karena begini, setiap kali seseorang menawar, ya menanyakan harga suatu barang, lalu berkeinginan untuk membelinya, maka dia sedang melakukan ijab namanya. Nah, begitu si penjual menerima dan menyetujui ya berapa harganya, berapa nominal barangnya, maka ketika itulah terjadi qabul. Maka ijab dan qabul itu ya seperti itu, ada penawaran, ada penerimaan. Ya, sederhana seperti itu. Tetapi kedua-duanya itu menunjukkan kepada satu hal, yaitu apa? Ada keridoan kedua belah pihak untuk melanjutkan akad tadi. Itu intinya. Jadi kalau kita bahas masalah saling ridho, inilah dia ijab qabul. Ya, saling ridho itu ditandai dengan adanya ijab dan qabul. Nah, ijab kabul itu bisa dengan kata-kata. Ya, bisa diwujudkan dengan kata-kata. Apa contohnya? Ya seperti misalkan orang tadi sudah membeli jeruk ya, berapa harganya Pak? 10.000. Ya udah, saya beli ya Pak, ini uangnya 10.000. Oke, saya terima ya, ini jeruknya. Nah, itu kan ada kata-kata, saya terima ya, ini jeruknya. Nah, itu ijab kabul. Yang satu menawarkan menyebutkan keinginannya, sementara yang kedua membalas ucapan tersebut. Ada juga yang ijab kabul itu berupa perbuatan. Ya, misalnya mereka tidak saling berbicara, tetapi misalkan kedua belah pihak tahu kalau yang diinginkan oleh pembeli adalah barang tersebut, lalu kemudian karena pembeli sudah tahu harganya, dia letakkan uang, dia ambil barang, dia pergi cabut, ya, pergi dia seperti itu. Nah itu kan tanpa ada bahasa sama sekali, tanpa ada ucapan. Apakah itu boleh? Boleh, ya, selama perbuatan tadi menunjukkan bahwa kedua belah pihak setuju dengan akad tadi, ya. Selama penjual nggak melarang pembeli lah, berarti namanya dia setuju dengan akad tersebut. Nanti ada juga dengan tulisan, ya. Ada juga dengan isyarat, ya. Boleh. Jadi akad itu kalau kita mau lakukan dengan kata-kata boleh, perbuatan boleh, tulisan boleh, isyarat juga boleh. Isyarat bagaimana? Ya main tunjuk-tunjuk aja kan, tunjuk. Nah ini. Sama kayak orang bisu misalkan belanja di pasar, tunjuk-tunjuk aja, keluarkan uang gitu kan, tanpa ada sepatah kata pun gitu. Atau misalkan kita baru keluar negeri ya, tiba-tiba kita nggak tahu mau ngomong apa gitu kan di kampung halaman orang, ya udah tunjuk-tunjuk aja barangnya, keluarkan uang,
Ya, kalau sesuai berarti kita pergi ya, seperti itu. Nah, itulah bentuk dari ijab dan qabul. Nah, sekali lagi kenapa penting adanya ijab qabul? Ya, karena memang seperti Allah mengatakan, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu secara batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka-suka, suka sama suka di antaramu. Jadi ada saling keridhaan di antara kedua belah pihak. Ya, itulah pentingnya ada saling ridho, atau kita namakan bahasa lainnya ijab qabul, atau dengan istilah dalam fikihnya sighatnya. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana syarat-syarat yang menunjukkan sahnya sebuah akad gitu ya, sebuah ijab kabul. Nah, di sini adalah syarat-syarat sahnya ijab kabul. Yang pertama, ada kejelasan maksud dari masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Jadi ketika mereka berbicara atau menyampaikan maksud dan tujuannya, itu masing-masing pihak harus bisa memahami apa yang diinginkan oleh pihak lain. Ya, misalkan dia bertanya, Pak, ini harganya berapa? Oh, berarti ini orang mau beli, kan seperti itu. Berarti kan kita paham, ya. Bang, pinjam bukunya dong. Nah, berarti kan ini akadnya pinjam meminjam, ya, misalnya seperti itu. Jangan sampai nanti, ya, setiap pihak itu harus paham apa maksud dari pihak lain. Jangan sampai nanti yang bermaksud, ada yang satu bermaksud pinjam meminjam, yang lainnya bermaksud jual beli. Nah, kan jangan sampai salah ya. Sama sering kita kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari ya. Kayak misalkan kita mau pinjam sepeda motor gitu kan. Atau ya pinjam sepeda motor atau pinjam HP gitu ya. Yang namanya minjam dengan minta itu kan beda. Ya, minjam dengan minta itu kan beda. Tetapi kita sering kali kalau misalkan kita mau nelpon orang terus kita nggak punya pulsa, kita bilang ke teman kita, pinjam HP dong gitu ya. Saya mau nelpon. Bahasanya kan minjam gitu. Padahal minjam itu apa? Kita memakai punya orang lain dan kita mengembalikan sesuai dengan seperti sedia kala. Tapi kalau minjam HP pasti berkurang pulsanya kan gitu ya. Maka di sini ya meskipun bahasanya adalah pinjam meminjam, tapi kita mengerti maksud teman kita itu bukan sekedar pinjam HP-nya aja, tapi dia minta pulsanya sekalian kan gitu. Makanya memang kejelasan bahasa itu menjadi penentu. Makanya memang nanti kalau seandainya dalam transaksi sehari-hari orang terbiasa menggunakan satu kalimat tapi maksudnya adalah yang lain, maka maksud yang sudah dikenal itulah yang dimaksudkan dalam akad ini. Namun seperti kalau kita ke pasar kan, biasanya para pedagang itu sering kalau kita belanja, ini nggak dibawa, ini nggak diambil. Nah kan bahasanya kan dibawa. Kalau bawa itu kan berarti gratis ya. Tapi mana ada kalau kita jual beli kan nggak mungkin gratis kan. Hanya saja bahasanya kayak gitu. Bawalah ini dek satu, bawalah pulang gitu kan. Maksudnya apa? Beli ini sekalian. Ya meskipun tidak ada kata-kata beli di sana. Tapi yang jelas kita paham maksud dari masing-masing pihak yang melakukan transaksi tadi gitu. Kita paham apa maksud dan tujuannya gitu ya. Maka itu yang harus kita pahami. Jadi harus jelas. Harus jelas. Kalau ada ketidakjelasan, nanti itu bisa berakibat fatal nanti dalam akadnya. Baik, yang kedua, di antara syarat sahnya ijab dan kabul itu adalah sesuai antara yang diminta dengan yang diserahkan. Ya, sesuai antara yang ditawarkan dengan penerimaannya. Misalkan ditanya, ini berapa harganya Pak? 10.000. Ya udah saya bayar 5.000 ya Pak. Nah itu kan nggak sinkron, nggak nyambung. Orang bilang harganya 10.000, kita bayarnya 5.000. Itu namanya nggak sesuai. Ya jadi ketika misalkan orang menyebutkan harganya sekian, maka kita juga membayar sesuai dengan harga itu. Nah, kalau kita mau bayar lebih ya itu boleh-boleh saja kan. Justru tambah senang itu yang menjual. Ya meskipun tidak sama harga. Ini berapa harganya Pak? 10.000. Ya udah saya bayar 20.000 gitu Pak. Ya meskipun tidak sesuai tapi kan itu menguntungkan ya, maka itu tidak ada masalah. Jadi yang harus penting itu kesesuaian dan sama-sama tidak ada yang merugikan. Nah seperti itu. Itu syarat yang kedua. Maka haruslah ijab dan qabul itu ada kesesuaian. Makanya dalam akad itu saya mau beli saya jual jeruk ini, jeruk A itu 10.000. Oke, saya beli yang jeruk B. Akhirnya nggak nyambung gitu ya. Nah seperti itu. Sama juga dalam akad nikah gitu kan, saya nikahkan anak saya si A, terus dia bilang saya terima anak yang si B, kan gitu ya. Nggak nyambung juga seperti itu ya. Makanya harus ada kesesuaian antara ijab dan juga qabul. Baik. Syarat selanjutnya adalah adanya ketersambungan ya antara masing-masing pihak yang berakad atau bertransaksi, atau dalam bahasa lainnya keduanya berada dalam satu majelis akad. Ya, artinya apa? Kedua-dua pihak tadi ya mereka harus memiliki ketentuan saling ketersambungan antara satu dengan yang lain. Yang saling ketersambungan ini artinya apa?
ketika terjadi transaksi, pihak pertama bisa mendengar pihak kedua pun mendengar pihak pertama. Jadi mereka itu saling tersambung, nggak terputus. Ya. Dan di sini tidak harus bahwasanya mereka kemudian berada pada satu tempat yang sama. Nanti akan kita lihat ya, ketersambungan ini nanti ada dua maknanya. Nah, di sini ketersambungan atau satu majelis akad tentunya ya, majelis transaksi. Kita kan kalau kita bayangkan saya dan Anda misalkan berada pada satu majelis, satu tempat. Berarti kita membayangkan seolah-olah dia hadir di depan kita. Nah, tapi nanti ternyata ketersambungan itu dalam fikih itu tidak hanya sesuatu yang hakiki, yang sebenarnya, tapi nanti juga ada maknanya ketersambungan atau satu majelis yang maknawi. Bagaimana bentuknya? Ya, kita lihat dalam contoh ini. Contoh yang hakiki itu seperti apa? Seperti ini. Seperti kedua belah pihak saling hadir di tempat berlangsungnya akad. Sebagai contoh misalkan kita ke pasar beli buah-buahan. Nah, itu kita hadir itu. Antara penjual dengan pembeli itu saling kelihatan. Maka ketika akad berlangsung, maka mereka berada pada satu majelis yang sama. Ya, mereka saling tersambung, mereka saling paham apa maksud pihak lain-lain. Nanti ada juga ketersambungan itu, yang satu majelis itu dia maknawi, bukan sesuatu yang hakiki, tidak hakikatnya seperti itu. Apa contohnya? Seperti adanya dua pihak yang sedang berakad, tidak berada pada satu tempat yang sama, tapi mereka tetap terhubung dengan sarana komunikasi yang ada. Ya, seperti apa? Seperti menggunakan telepon. Coba bayangkan, ketika orang menggunakan telepon, pada hakikatnya kan mereka tidak satu majelis, tidak berada pada satu tempat yang sama, tapi mereka dihubungkan oleh sinyal-sinyal kabel telepon gitu. Nah, maka ketersambungan itu tetap dianggap mereka berada pada satu majelis yang sama. Sehingga apa? Kalau mereka melakukan transaksi, ya, maka mereka sudah dianggap satu majelis dan bisa sahlah akadnya, meskipun mereka tidak berhadapan-hadapan. Sama juga seperti kita melakukan komunikasi online, ya, menggunakan media sosial, baik itu WhatsApp, Facebook dan lain-lainnya, marketplace. Itu ketika kita melakukannya, meskipun orang yang kita berakad dengannya tidak ada di hadapan kita, tetapi kita tetap dianggap memiliki satu majelis yang sama dengan pihak lawan bicara kita. Kenapa? Karena di sini yang dimaksud dengan satu majelis adalah adanya ketersambungan antara kita dengan dirinya. Maka majelisnya di situ adalah majelis handphone, majelisnya adalah majelis medsos, majelis WhatsApp dan lain-lain. Tetapi yang jelas mereka masih dalam satu majelis. Sehingga kalaupun dia tidak ada di hadapan kita, jual belinya tetap bisa sah terjadi. Nah, dengan persepsi dari mana? Adanya ketersambungan maknawi di antara keduanya, ya. Mereka saling tersambung meskipun tidak hadap-hadapan, tapi mereka saling tersambung. Artinya satu pihak itu memahami apa maksud dan keinginan pihak yang lain. Nah, maka di sini bagaimana kesimpulannya? Selama kedua pihak saling terhubung dan bisa memahami maksud pihak yang lain, meskipun tidak satu tempat, maka mereka sudah dianggap tersambung dan terhubung. Artinya, ketersambungan itu menyebabkan akad mereka tetap bisa sah. Makanya nanti akan kita temukan orang bisa saja melakukan transaksi secara online, ya, selama bisa dipastikan lawan bicara kita itu ya betul-betul orang atau betul-betul pihak yang bisa dipertanggungjawabkan semua transaksinya gitu. Makanya juga nanti akan ada nanti perkembangan kasusnya orang yang akad nikah dengan secara online gitu ya. Yang satu di Amerika, yang satu di Eropa misalkan. Atau yang satu di Indonesia, yang satu lagi di Malaysia misalnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Meskipun tentu dalam masalah pernikahan tentu harus lebih hati-hati. Tetapi dalam masalah akad muamalat ini sering terjadi. Bahkan zaman sekarang rata-rata transaksi orang tidak berada pada satu tempat yang sama. Tetapi yang jelas mereka masih berada pada satu majelis, yaitu majelis yang menghubungkan kedua-duanya dengan alat komunikasi yang mereka pakai saat itu. Baik, masih syarat-syarat sahnya ijab dan kabul. Nah, ini dia. Pihak yang berakad masih tetap dalam keinginannya tidak memutuskan akad, ya, sampai pihak lain menerima dan menyetujui keinginan tersebut. Jadi nanti jika pihak pertama menarik keinginan maksudnya sebelum pihak kedua menerima, maka akad tidak jadi berlangsung. Maksudnya bagaimana? Begini misalkan. Seorang penjual misalkan menjualkan jeruknya tadi ya kepada pembeli. Dia jual jeruknya 1 kilo 10.000 ya. Sebelum si pembeli menyatakan dia akan membeli, tiba-tiba kemudian penjual menarik kembali kata-katanya. Saya nggak jadi jual misalnya. Barangkali misalkan ini stok terakhir, saya mau bawa pulang untuk makan di rumah, kan seperti itu. Artinya bagaimana? Ketika si pembeli, ketika si penjual tidak jadi menjual barangnya, awalnya dia sudah menawarkan, tetapi sebelum si pembeli mengatakan iya, dia setuju untuk membeli, tiba-tiba si penjual menarik kembali kata-katanya.
sehingga kemudian dia batalkan apa yang sudah dia tawarkan. Nah, kalau seandainya sebuah akad, ya, selama tidak ada penarikan ulang kembali kata-kata dari salah satu pihak yang berakad, maka akad tersebut bisa sah, ya, selama tidak ditarik oleh yang pertama, lalu kemudian dijawab oleh pihak yang kedua. Tetapi kalau salah seorang di antara mereka kemudian menarik kata-katanya, maka dengan sendirinya maka akad tersebut tidak sah, gitu ya. Karena apa? Karena memang berarti pihak tersebut berarti tidak mau melanjutkan kembali akad yang dia kerjakan. Maka itulah di antara beberapa syarat yang berkaitan tentang sahnya ijab dan qabul atau sahnya keridhaan dari kedua belah pihak. Jadi sudah kita apakan ada 4 tadi ya. Nah, silakan nanti dicek kembali. Kita lanjutkan kembali materi selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang kedua, pihak-pihak yang berakad. Ya, tadi yang pertama kita sudah bahas tentang sigat atau ijab kabul atau hal yang menunjukkan keridhaan kedua belah pihak. Sekarang kita lihat apa saja yang menjadi ketentuan bagi pihak yang berakad. Ya, kapan seseorang itu bisa dia melakukan akad atau transaksi? Apakah semua orang boleh melakukan transaksi atau tidak? Kan seperti itu. Nah, di sini kita lihat. Nah, sebuah akad akan terjadi karena ada pihak-pihak yang melakukannya. Itu pasti ya, nggak mungkin ada akad tanpa ada pihak pelaku. Ya, nggak mungkin itu tuh alam gaib dia yang berakad orang yang nggak jelas. Pasti ada pihak yang bertransaksi di sana. Dan untuk berjalannya sebuah transaksi secara sah dan benar, maka orang yang melakukan transaksi harus memenuhi persyaratan yang ada. Ya, harus dipenuhi syarat-syaratnya. Inilah yang mau kita lihat. Apa syarat-syaratnya pihak-pihak tadi boleh melakukan akad. Nah, yang pertama adalah memiliki kelayakan untuk bertransaksi atau dalam bahasa fikihnya itu dia memiliki ahliyah, kelayakan. Ya, kelayakan untuk bertransaksi. Apa itu kelayakan? Kelayakan adalah suatu kondisi di mana seseorang sudah boleh mendapatkan hak-hak dan juga bisa dikenai kewajiban serta diperkenankan untuk melakukan transaksi. Jadi kelayakan itu artinya seseorang itu sudah cakap hukum lah. Artinya kalau dia berbuat sesuatu, ini bisa dinilai, oh ini benar, atau ini salah. Atau kalau dia melanggar, dia bisa dihukum. Karena dia dianggap sudah dewasa dan mengerti apa yang dia kerjakan. Artinya dia bisa bertanggung jawab. Artinya dia sudah memiliki kelayakan. Nah, kelayakan ini dianggap sempurna manakala seseorang sudah sampai usia balik dan berakal. Ya, balik itu berarti dia sudah, bagi laki-laki sudah mimpi berarti, kalau bagi perempuan sudah tampak, tandanya sudah datang bulan gitu ya. Dan berakal artinya dia sudah bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk ya, mana yang berbahaya bagi dirinya, mana yang memanfaatkan. Nah, itu berakal. Dan yang terakhir, dia bisa mengolah hartanya dengan baik. Sudah dewasa dia. Nah, orang kalau sudah memiliki sifat-sifat itu, nah maka dia sudah dianggap memiliki kelayakan. Apapun yang dia mau kerjakan transaksi ya ahlan sahlan, silakan, tidak ada masalah. Mau belanja boleh, mau jualan boleh, mau melakukan pegadaian boleh dan lain-lainnya gitu ya. Maka berarti tidak semua orang bisa melakukan transaksi. Nah, maka di situ kita simpulkan, maka anak-anak, kemudian orang gila, orang terbelakang mental, itu belum punya kelayakan untuk bertransaksi. Ya, belum punya kelayakan untuk bertransaksi. Kalaupun dibolehkan, itu tentu mungkin dalam hal yang remeh-temeh saja. Misalkan anak-anak kecil belanja beli permen atau beli snack ya itu biasa. Tapi akad-akad yang jauh lebih berbahaya itu tentu tidak diserahkan kepada mereka. Makanya kita akan aneh kalau ada anak umur 5 tahun itu belanja mobil ke showroom gitu ya, tiba-tiba dia nawar, Pak ini mobilnya Fortuner berapa harganya gitu, pasti orang akan ketawa gitu. Kenapa? Karena memang secara hukum akal manusia saja tidak layak anak-anak melakukan akad seperti itu gitu ya. Nah, makanya memang ada standar kelayakan, dia layak atau tidak. Maka orang yang boleh melakukan akad, orang yang sudah punya ahliyah tadi, yang punya kelayakan tadi. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana cara membedakan anak yang masih kecil, anak berakal, dan anak yang sudah dewasa. Pertama harus kita sepakati ya, bahwa orang yang betul-betul boleh transaksi, yang transaksinya itu menimbulkan manfaat dan mudarat, itu adalah orang yang paling dewasa. Orang yang sudah dewasa, yang sudah balik dan berakal. Adapun anak-anak ya masih 5 tahun misalkan, atau dia sudah 7 tahun, 8 tahun, tapi belum balik misalnya. Sudah berakal dia. Ini tahu dia ini donat, ini tahu dia ini uang ya. Nah, tetapi ada batasan-batasnya. Nah, bagaimana cara membedakannya antara anak yang masih kecil atau anak yang sudah berakal ataupun anak yang sudah dewasa? Ya, dahulu guru saya pernah menjelaskan waktu saya masih di Mesir ya. Jadi beliau berikan contoh gitu ya. Kita kalau mau bedakan seorang anak itu masih anak-anakkah dia, atau sudah berakalkah dia, atau sudah dewasakah dia gitu ya. Caranya bagaimana? Tes dia, diuji dia. Misalkan suruh dia belanja beli Supermi misalkan.
kasih dia uang 10.000 ya. Kasih dia uang 10.000, misalkan harga Supermi 5.000 gitu ya. Nah, berikan seorang anak uang 10.000, suruh dia beli Supermi yang harganya 5.000. Nah, coba perhatikan, kalau dia belanja, dia disuruh beli Supermi, dia kasih uang 10.000, dia ambil Supermi, dia pergi, nggak dimintanya kembalian, nah itu berarti dia masih anak-anak itu. Nggak tahu dia kalau ada uang kembalian harus dia terima. Ya, yang penting dia senang dapat Supermi, nah, yang penting dia pulang ya, itu yang dia. Itu masih anak-anak berarti. Nah, sedangkan kalau seandainya kita berikan dia uang 10.000, kemudian ketika dia belanja, dia ambil Supermi, dia minta kembalian. Nah, itu berarti sudah mulai berakal dia itu. Tahu dia harga ini 5.000, sehingga kalau dia berikan 10.000, nah, kemudian dia minta kembaliannya, itu berarti dia sudah berakal. Nah, ada satu lagi orang, kalau dia diberikan uang 10.000, ya, harga Supermi 5.000, ketika dia belanja, bukannya dia langsung ambil Supermi, dia tanya, ini masih bisa kurang nggak Pak? Ya, seperti itu. Jadi orang artinya apa? Semakin dewasa, semakin dia menawarkan seperti itu. Itu tanda apa? Tanda sudah semakin matang cara berpikirnya gitu ya. Artinya ada trik dan cara bagaimana dia tetap bisa untung. Ya kalau sekedar ngasih 10.000, ngambil Supermi kembalian 5.000 itu kan normal gitu ya. Tapi kalau dia bisa mendapatkan harga lebih murah, maka itu kan lebih prestisius. Nah, itulah orang dewasa. Nah, jadi kita gitu kira-kira untuk membedakannya. Kalau anak-anak, ya dia nggak akan peduli dia. Ada kembalian, nggak ada kembalian, yang penting dia dapat Supermi gitu. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, sekarang kita lihat syarat-syarat selanjutnya. Apa syarat orang boleh melakukan akad? Ya. Yang kedua syaratnya adalah memiliki penguasaan terhadap objek akad yang akan ditransaksikan. Ya. Memiliki penguasaan terhadap objek akad yang akan ditransaksikan. Atau bahasa lainnya, dia memiliki wilayah. Wali, wilayah, penguasaan. Ya, jadi orang kalau mau melakukan akad terhadap suatu barang, dia harus punya penguasaan terhadap sesuatu yang akan diakadkan tadi. Nah, kita lihat. Seseorang baru bisa melakukan transaksi terhadap suatu objek jika dia memiliki penguasaan terhadap objek tersebutnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya seseorang bisa memiliki penguasaan terhadap sesuatu? Nah, di sini ada dua cara. Yang pertama adalah dia penguasanya sejak awal, dia bisa menguasainya dengan cara apa? Dia menjadi pemilik dari barang tersebut. Kita kalau sudah memiliki suatu barang, maka tentu kita memiliki penguasaan terhadap barang tadi. Mau kita sedekahkan boleh, mau kita jual boleh, mau kita makan boleh, mau kita buang pun boleh. Itu tanda kita memiliki wilayah, memiliki penguasaan. Ya itu dia, cara mendapatkan pertama sekali adalah miliki barang tadi. Lalu bagaimana cara yang kedua? Nah, cara yang kedua supaya kita bisa memiliki penguasaan terhadap sesuatu, kita mendapatkan mandat atau kepercayaan dari orang lain. Kita menjadi wakil. Ya, kita menjadi wakil. Sehingga kita melakukan transaksi atas apa yang diwakilkan kepada kita. Kalau kita sudah mendapatkan wakil, kita boleh melakukan sesuatu. Ya, atau kita punya barang itu di tangan kita, berarti kita memang lebih boleh lagi melakukannya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya seseorang bukan pemilik suatu barang, ya dia tidak. Jadi kan tadi sudah kita bahas ya. Berarti orang, kalau seandainya dia memiliki suatu barang atau dia tidak memiliki barang tersebut, tapi dia diberikan amanat, diberikan mandat dan kepercayaan untuk mengelola harta tadi, untuk memperjualbelikannya, maka dia boleh. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang dia tidak memiliki suatu barang, ya, tidak pula memiliki penguasaan terhadap barang tersebut, tapi dia lakukan transaksi atas barang tersebut. Sebagai contoh, dia perjualbelikan atau dia sewakan dan lain-lain. Nah, yang kita bahas pada hari ini itulah dia yang dinamakan dengan hukum transaksi fuduli. Apa itu transaksi fuduli? Nah, ini dia transaksi fuduli. Transaksi fuduli itu adalah hukum jika seseorang melakukan transaksi terhadap barang yang bukan miliknya. Ya, misalkan kita tahu nih, ini teman kita menjual barang. Ya, itu bukan punya kita. Tapi pertanyaannya, bolehkah kita menjualkan barang teman tadi sementara kita belum minta izin kepada dirinya? Ya. Nah, ini yang kita bahas sekarang. Mungkin nanti akan kita temukan yang mirip-mirip seperti itu di zaman sekarang, di mana seseorang mungkin tidak memiliki barang tertentu, tetapi dia menjualkannya kepada orang lain. Bolehkah dia menjualkan itu? Nah, terkait jual beli ini, itu yang dinamakan oleh para ulama dengan transaksi fuduli. Ya, transaksi fuduli ini, ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan atau tidak bolehnya. Ya, kita lihatkan nanti ya. Nah, sebagian ulama berpandangan bahwasanya transaksi fuduli itu tidak boleh. Ya, itu yang pertama. Tetapi sebagian yang lain mengatakan transaksi fuduli itu boleh, tapi bersyarat.
Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah pemiliknya yang punya barang itu memberikan izin kemudian. Artinya setelah transaksi dilakukan, yang bertransaksi itu melapor kepada yang punya. Tadi saya bertransaksi terhadap barang kamu gitu. Nah, kalau dia mengizinkan, maka sahlah akad tadi. Tetapi kalau dia tidak mengizinkan, maka akadnya tidak sah. Nah, inilah oleh para ulama dikatakan sebagai transaksi yang sahnya mauquf. Ya, sah tapi mauquf, sahih mauquf. Apa maksudnya? Transaksi itu sahih tapi tergantung, ya, transaksi itu sah tapi tergantung dari izin yang punya barang. Kalau dia mengizinkan, maka transaksinya sah-sah saja. Nah, ini kan menarik. Ya, mungkin kita sekarang pada hari ini sering memperhatikan, ini kan dia tidak memiliki barang, bagaimana mungkin dia menjualkan barang yang bukan miliknya? Ternyata para ulama membahas masalah ini. Ya, sebagian mengatakan tidak boleh, yang lain mengatakan boleh, asalkan nanti diizinkan oleh yang punya barang. Lalu apakah pendapat kedua ini asal-asalan saja? Dari mana datang bolehnya? Nih, kita juga nggak sembarangan bilang boleh gitu ya. Ada dalilnya, ada alasannya. Nah, ini dia sebuah hadis ya, bahkan hadis ini sahih dalam Sahih Bukhari, kita nanti bisa temukan. Apa isinya? Ya, an Urwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam atahu dinaran yashtari lahu bihi syatan fashtara lahu bihi syataini. Bapak ihdahuma bidinar dan seterusnya. Nanti silakan baca ya. Hadis ini yang penting dilihatkan oleh Imam Bukhari. Nah, bagaimana cara kita memahaminya? Coba lihat. Dari sahabat Nabi Urwah Al-Bariki radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi memberinya uang 1 dinar untuk dibelikan 1 ekor kambing. Ya, jadi sahabat Nabi ini ada namanya Urwah Al-Bariki. Urwah ini diperintahkan oleh Nabi, wahai Urwah, tolong belikan kambing ini uang 1 dinar. 1 dinar itu cukup untuk membeli 1 ekor kambing. 1 dinar itu berapa? Kalau dengan mata uang sekarang itu 1 dinar itu sekitar 4,25 gram emas. Berarti kalau 1 gram emas itu sekitar 1 juta, berarti adalah 4 jutaan berarti kira-kira ya. 1 dinar itu 4 juta. Pergilah Urwah Bariki ini ke pasar cari kambing. Tapi ya, lalu dengan kehebatannya dia bisa membeli 2 ekor kambing dengan uang 1 dinar tersebut. Ya, dia beli 2 ekor kambing dengan uang 1 dinar. Perintahnya tadi hanya membelikan 1 ekor kambing saja. Nah, setelah dia beli 2 ekor kambing tadi, kemudian salah satu kambing itu ia jual dengan harga 1 dinar lagi. Nah, berarti apa? Jadi kan dia punya 2 kambing, kemudian 1 kambingnya itu dijualkan lagi dengan harga 1 dinar. Berarti sekarang dia ada di tangannya uang 1 dinar dan kambing 1 ekor. Berarti dia bawa 2 hal. Dan ketika dia pulang kepada Nabi, dia serahkanlah kambing dan uang 1 dinar tersebut kepada Nabi. Ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Nabi pun mendoakan keberkahan dalam jual belinya. Dan andaikan yang dia jual itu adalah tanah atau debu, pasti akan tetap beruntung juga. Jadi Nabi mendoakan keberkahan kepada Urwah Al-Bariki ini. Bahkan dikatakan bahwa di kota Kufah itu tidak ada yang paling kaya melebihi Urwah Al-Bariki karena beliau mendapatkan keberkahan doa dari Nabi. Nah, apa pelajaran yang mau kita ambil di sini? Coba bayangkan. Di sini terjadi transaksi yang dilakukan oleh Urwah Al-Bariki adalah transaksi yang bukan pada barang miliknya. Ya, coba perhatikan di sini. Urwah Al-Bariki melakukan transaksi terhadap barang yang bukan miliknya. Pertama, beliau melakukan akad membeli sesuatu yang bukan diperintahkan. Yang kedua, menjual sesuatu yang bukan miliknya. Yang pertama, membeli sesuatu yang tidak diperintahkan. Perintah Nabi adalah uang 1 dinar, dia belikan kepada kambing 1 ekor. Tetapi oleh Urwah tadi, uang 1 dinar itu dipakainya untuk beli 2 ekor karena kehebatannya dalam melobi. Nah, maka dia sudah membeli yang tidak diperintahkan. Berarti dia pakai uang Nabi 1 dinar untuk hal yang tidak disuruh. Itu yang pertama. Berarti dia bertransaksi. Yang kedua, setelah dia mendapatkan 2 kambing dengan uang 1 dinar, 2 kambing, 1 kambingnya dia jual. Pertanyaannya begini, setelah dia beli 2 kambing tadi dengan harga 1 dinar, ini kan berarti uangnya uang Nabi, berarti kambingnya adalah milik Nabi. Pertanyaannya, kenapa bisa Urwah Al-Bariki menjual 1 kambing lagi? Tetapi ternyata setelah dia jual, dia dapatkan uang 1 dinar, dia pulang ke Nabi, dia serahkan kedua-duanya. Kambing dia serahkan, uang 1 dinar juga dia serahkan. Pertanyaannya, marahkah Nabi ketika itu kepada Urwah Al-Bariki? Tidak. Nabi justru malah mendoakan keberkahan bagi Urwah. Kamu ini hebat memang. Mudah-mudahan berkahlah usaha kamu. Seperti itulah kira-kira doa Nabi kepada sahabat Urwah Al-Bariki tadi gitu ya. Nah, di sini kelihatan bahwa pada dasarnya Urwah telah melakukan jual beli, yaitu menjual kambing yang itu dia bukan miliknya. Oke, nanti mungkin ada yang mengatakan, bukankah Urwah sudah mendapatkan izin dari Nabi untuk menggunakan uang tadi? Urwah itu hanya mendapatkan izin untuk belanja, itu pun hanya beli 1 kambing dengan 1 dinar. Adapun menjual kembali kambing tadi itu tidak ada diperintahkan oleh Nabi.
Tetapi Urwah tiba-tiba mengambil kesimpulan atau melakukan akad, dia jual sendiri kambing itu, kambing milik Nabi. Tapi kemudian dilaporkan kepada Nabi, sehingga ketika sampai kepada Nabi, Nabi tidak membantah, justru malah memberikan izin. Nah, dari situ kemudian ulama mengambil kesimpulan bahwa ketika ada seseorang yang menjual barang yang dia bukan pemiliknya, maka akad itu menjadi sahih, menjadi sah. Tetapi sah atau tidaknya itu tergantung kepada izin dari yang punya barang. Kalau nanti yang punya barang mengizinkan, maka sahlah akad jual belinya. Kalau tidak, berarti tidak sah. Maka karena bagaimana mungkin kita menjual barang milik orang lain ya, sementara yang punya tidak mengizinkannya. Maka ini penting untuk kita pahami ya. Baik, semoga ini bisa kita pahami. Kita lanjut. Jadi yang kita harus pahami, orang baru boleh melakukan transaksi pertama kalau dia punya penguasaan. Penguasaan itu bisa didapatkan sendiri dengan cara dia memilikinya, atau dia mendapat mandat dari orang lain. Kalau dia tidak punya, dia juga tidak punya mandat dari orang lain, berarti dia melakukan yang namanya transaksi yang ketiga, yaitu transaksi fuduli, melakukan transaksi tanpa izin. Nah, transaksi fuduli itu, kata sebagian ulama, itu boleh dilakukan dan sah akadnya dengan syarat pemiliknya mengizinkan. Jadi memang ini ada dalilnya, bahkan ini dalam kitab Sahih Bukhari. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut sedikit lagi. Nah, ini yang ketiga. Objek akad ya. Ini nggak akan lama insya Allah. Objek akad. Yang dimaksud objek akad di sini adalah barang yang akan ditransaksikan sekaligus dengan alat tukarnya, yaitu objek akad namanya. Maka misalnya dalam jual beli, objek akadnya apa? Ada uang, ada barang. Kalau dalam sewa menyewa, objek akadnya adalah ada manfaat suatu barang atau jasa, ada juga upahnya. Ya begitu juga transaksi-transaksi yang lain. Kalau pinjam meminjam berarti ada barang yang dipinjamkan, ada pengembaliannya seperti itu ya. Nah, sekarang apa syaratnya objek akad tadi? Syarat pertama adalah objek akadnya itu ada atau bisa diadakan. Ya. Ingat kembali, objek akadnya itu ada atau bisa diadakan. Artinya, meskipun barangnya hari ini tidak ada, tetapi selama dia masih bisa diadakan ke depan, maka itu boleh. Jadi jangan sampai kita keliru mentang-mentang sesuatu itu tidak ada, lalu kemudian dia tidak boleh. Ya. Nah, tetapi maka barang yang jelas-jelas tidak ada dan tidak mungkin untuk diadakan itu tidak boleh ditransaksikan. Apa contohnya? Seperti menjual kuda terbang. Ya, kuda terbang tahu ya? Itu kan tidak ada dan tidak mungkin ada gitu. Karena itu hanya ada dalam khayalan atau ada dalam negerinya Cinderella gitu ya. Dalam dunia nyata tidak ada itu. Kalau kita mau melakukan akad terhadap sesuatu yang jelas-jelas tidak akan ada, itu tidak boleh. Tetapi kalau barang itu tidak ada sekarang, tapi ada potensi kemungkinan dia akan ada beberapa waktu lagi, itu masih boleh. Nanti jatuhnya kepada jual beli salam. Ya, jual beli salam itu jual beli dengan menggunakan spesifikasi. Ya, hanya menyebutkan speknya saja, lalu kita transaksi dengan orang itu boleh. Bahkan di zaman Nabi sudah ada jual beli salam. Ditunjukkan oleh Nabi bagaimana cara jual beli salam yang benar gitu ya. Malah diperbolehkan oleh Nabi. Nah, Imam Ibnul Qayyim, murid Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, maka yang menjadi sebab pelarangan akad itu bukan karena objek akad itu ada atau tidak ada. Ya, jadi ada atau tidak adanya objek akad bukan itu yang menjadi penentu. Artinya kalau dia ada maka transaksi boleh, kalau tidak ada transaksi tidak boleh, bukan itu. Tetapi yang dilarang itu adalah yang tidak pasti keberadaannya dan itu tidak bisa diserah terimakan. Ya, kalau seandainya suatu barang itu tidak pasti adanya, seperti kuda terbang tadi, itu kan memang betul-betul tidak pasti gitu. Tetapi kalau kita akan menjual sesuatu yang mungkin hari ini tidak ada, tapi dalam beberapa hari kemudian akan ada, itu tidak ada masalah. Selama apa? Yakin kita barang itu masih bisa diserah terimakan. Seperti kata Imam Ibnul Qayyim tadi ya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi yang paling jelas itu adalah objek akadnya ada, atau kalaupun dia tidak ada hari ini, tapi dia bisa diadakan. Yang kedua apa? Objek akadnya itu diketahui dengan jelas. Ya, baik secara hakikat fisiknya maupun diketahui dengan sifat dan kriterianya. Ya, kalau harus diketahui sifat dan kriterianya itu nanti ketika kita transaksi tentang barang yang belum ada saat itu. Nah, itu nanti dalam akad jual beli salam. Jual beli salam itu apa? Jual beli pemesanan barang. Ya, pemesanan barang itu dahulu pernah di zaman Nabi, sahabat Nabi itu sudah biasa melakukan jual beli salam. Kalau mereka ada yang mau melakukan transaksi jual beli salam, misalnya nih, ada seseorang mau beli kurma kepada sahabat yang lain, 1 ton misalkan banyaknya. Kurma itu belum ada, tetapi si pembeli sudah bilang kepada si penjual, sekarang saya bayar dulu, nanti saya mau terima 1 tahun lagi. Kurma ajwa 1 ton misalnya. Ya, 1 tahun lagi saya terima. Lalu Nabi kemudian memberikan petunjuk. Man aslafa fi syai'in falyuslif fi syai'in ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum.
siapa yang mau melakukan akad salam, maka lakukanlah akad salam dalam jenis yang jelas, takaran yang jelas, dan sewaktu serah terima yang jelas. Jadi Nabi tidak melarang jual beli barang yang tidak ada. Selama spesifikasinya jelas, itu tidak ada masalah. Bahkan waktu itu diperbolehkan bayar sekarang, nanti barangnya nanti, sesuai waktu yang disepakati. Nah itu dia ya, jadi harus jelas, ada kejelasan di sana. Kemudian apa lagi? Barangnya itu mampu untuk diserah terimakan. Jadi memang yang diperjualbelikan itu memang harus mampu diserah terimakan. Jadi kalau seandainya barang itu tidak mampu diserah terimakan, ya nggak boleh. Nah, makanya menjual hewan peliharaan yang sudah lari itu nggak boleh. Karena kan nggak bisa diserah terimakan. Kita jual sapi, tapi sapinya udah lari gitu ya, udah kabur. Ya susah, nggak bisa diserah terimakan. Atau menjual burung, sementara burungnya terbang di alam bebas. Nah itu kan nggak jelas lagi kan? Lebih nggak jelas lagi gitu ya. Saya jual burung pipit, burungnya mana? Udah terbang gitu. Ya nggak bisa lah. Ya. Kemudian apalagi? Maka barang-barang yang tidak bisa diserah terimakan itu tidak bisa diperjualbelikan. Coba lihat. Jadi standarnya itu bukan barang itu ada, maka jual belinya boleh. Barang itu tidak ada, maka jual beli tidak boleh. Bukan seperti itu. Barang walaupun ada, tetapi dia tidak bisa diserah terimakan, maka tidak boleh. Tetapi kalau barang itu meskipun tidak ada, tapi nanti mungkin untuk diserah terimakan, itu justru malah boleh. Seperti dalam jual beli salam. Jadi bukan standarnya itu ada atau tidak adanya, tapi bisa atau tidak kita serah terimakan. Ya, untuk apa barang itu ada? Seperti sapi itu ada, tetapi dianya sudah lari misalkan, ya sama aja nggak bisa diserah terimakan. Ya, itu nggak boleh jualnya. Atau kita akan menjual kurma yang mungkin akan berbuah 5 hari lagi, tapi dari sekarang kita berakad, kita mau yang kriterianya seperti ini. Oke, nah itu boleh, meskipun dia tidak ada sekarang, tapi akan diprediksi ada, itu boleh gitu ya. Jadi intinya apa? Intinya adalah bisa atau tidak dia diserah terimakan nanti. Kalau jelas-jelas tidak ada, seperti kuda terbang, ya pasti nggak akan bisa. Nah, yang terakhir, barangnya boleh untuk ditransaksikan, bukan barang yang haram, dan bukan barang terlarang seperti minuman keras, babi, dan lain-lainnya. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu alam, mungkin barangkali banyak kekurangan di sana. Kalau memang ada yang mau disusulkan, kita coba buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak, berarti kita undur di waktu yang akan lain. Demikian dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaiannya. Masya Allah, barakallah. So, untuk selanjutnya tanya jawab ya Ustaz ya. Ini alhamdulillah sudah masuk 2 pertanyaan di room chat. Karena bacakan Ustaz. Mau tanya, jika majelis di WhatsApp, si pembeli sudah setuju untuk membeli. Si penjual mengirim total yang harus dibayar dan nomor rekening untuk ditransfer. Jika si pembeli tidak transfer dan tidak mengabari si penjual tidak jadi membeli, apakah secara otomatis ijab kabul batal dan si pembeli tidak berdosa? Bagaimana Ustaz ini? Bentar, ini karena panjang, saya mau coba baca dulu ya. Mau tanya, jika si pembeli sudah setuju untuk membeli, si penjual mengirim total yang harus dibayar dan nomor rekening. Jika si pembeli tidak transfer dan tidak mengabari si penjual tidak adanya. Ya, berarti begini, sebuah ijab kabul hanya akan sah ketika kedua belah pihak telah sepakat, ya, dan itu ditandai dengan adanya serah terima di sana. Persoalan kita, kalau kita seandainya dalam majelis akad sama-sama berada satu tempat, itu kan enak. Saya mau jeruk tadi, oke, harganya 10.000. Ya udah, sebenarnya ketika sudah sepakat, itu hanya tinggal menunggu pertukaran barang dan uang saja. Adapun akadnya itu sebenarnya sudah terjadi. Akadnya sudah terjadi. Nah, tetapi dalam jual beli seperti transaksi di WhatsApp, itu kan sangat rentan atau susah kita memahami. Ini betul-betul sudah terjadi atau belum? Kadang-kadang kalau hanya berupa menyebutkan ini totalnya berapa sekian, tapi ternyata yang pembeli nggak transfer juga, berarti belum terjadi akad jual belinya gitu. Cuman itu sudah masuk dalam bab ini ya, memberikan harapan gitu ya. Yang awalnya mau jadi beli malah nggak jadi gitu. Maka di sini sebenarnya selama dia tidak menimbulkan kerugian, dalam artian ya, barang sudah dikirim, nah itu kan sangat berbahaya sekali, itu fatal. Tetapi kalau memang sama sekali belum dia transfer, ya orang sekarang juga pasti hati-hati. Pihak penjual itu pasti yang sudah pengalaman transaksi online itu pasti paham bahwasanya transaksi baru betul-betul menunjukkan ijab itu manakala si pembeli sudah transfer. Nah, maka ketika masih ada tawar-menawar, masih ada minta informasi, minta kiriman rekening, itu sebenarnya belum terjadi akad pada waktu itu gitu.
sampai betul-betul si pihak yang membeli tadi sudah mentransfer uang, itu baru memang untuk memastikannya. Tapi secara tidak langsung ya, kalau kita kaji masalah akad, sebenarnya transfer itu masalah masalah apa namanya itu masalah kesekian, bukan masalah inti. Masalah inti itu memang ada di akad. Saya mau beli sekian, oke ini totalannya. Ketika itu sebenarnya sudah di akad. Cuman kita harus mewaspadai kalau dia WhatsApp atau media online, ketika itu sebenarnya belum bisa kita katakan sudah saling mengikat. Kenapa? Karena masing-masing pihak belum terlihat kewajiban yang sudah dipenuhi gitu ya. Maka memang kepastiannya nanti hanya menunggu dia sudah transfer atau belum. Kira-kira seperti itu, Zat. Dan dalam kondisi ini berarti memang akadnya nggak berlangsung karena memang dia tidak transfer gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu, wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua. Ya, izin bertanya Ustaz, jika kita menjualkan barang orang lain atas izin yang memiliki dan kita mendapatkan komisi misal 10% dari penjualan, itu hukumnya seperti apa Ustaz? Itu boleh. Ya, itu boleh. Karena di sini dia sudah mengizinkan kita untuk menjualkan barangnya. Maka terjadi di situ akad wakalah. Ya, akad wakalah. Wakalah itu apa? Kita mendelegasikan kepada orang lain atau kita mengamanahkan kepada orang lain untuk mewakili kita menjualkan sesuatu. Nah, sehingga ketika akad sehingga ketika orang tadi menjual barang tersebut, nah dia sudah tahu berapa bagian keuntungan yang akan dia dapatkan. Sehingga dengan begini transaksinya jelas. Wakalahnya itu namanya nanti wakalah bil ujroh, perwakilan yang menggunakan upah. Upahnya berapa? Ya diambil dari 10% harga penjualan. Sehingga dia tahu dari awal berapa kira-kira upah yang akan dia dapatkan. Karena memang syarat dari akad ijarah atau akad upah, tahu dia berapa yang akan dia dapatkan dari transaksi yang dilakukan. Jadi insya Allah akan ini boleh. Wallahu a'lam. Nah, alhamdulillah sudah Ustaz, tidak ada pertanyaan lagi. Insya Allah mungkin sampai sini, jika tidak ada yang ditanyakan kembali. Ustaz, jazakumullah khairan atas materi mengenai akad ya, insya Allah. Akad itu tidak hanya di pernikahan saja, ternyata ada di banyak. Banyak sekali. Banyak transaksi. Ustaz, jazakumullah khair. Semoga apa yang Ustaz sampaikan dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dapat makan, semoga berkah. Amin. Ustaz, mungkin diakhiri dengan doa Ustaz. Kami persilakan pada Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna ilma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan terima kasih banyak untuk semua peserta yang pada malam hari ini sudah bergabung dalam kegiatan pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin, dan berkah. Amin. Baik, insya Allah berhubung sudah selesai, mari kita akhiri dengan doa kifranul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Maaf jika ada salah kata dalam memimpin kegiatan malam hari ini, kajian pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.